polisi datang sampai ngerayu, maksa. Udah kalau nggak ada kasus katanya gitu, ya udah kepaksa dong. Nah, dari pernyataan orang tersebut, kawan-kawan bisa menilai pada dasarnya segala sesuatunya sudah well prepare. Dalam artian pada dasarnya itu sudah cacat formil dari awal, baik dari tingkat penyidikan, penyelidikan hingga tahap penuntutan, bahkan masuk tahap persidangan. Pada akhirnya mereka sendiri banyak blunder. Aku yakin mereka ini pada dasarnya tidak paham isi dakwaan, makanya mereka selalu berargumentasi dengan nada tinggi. Saksi ahli pada saat berbicara selalu mereka potong. Jadi pada akhirnya saksi ahli yang dihadirkan dari pihak pengacara tidak pernah menjelaskan secara detail dan kontekstual. Kenapa? Karena selalu dipotong, selalu diargumentasi dengan nada tinggi. Nah, ciri-ciri secara psikologis kalau orang pada dasarnya mendebat dengan nada tinggi itu ciri-ciri orang yang sudah kehabisan materi untuk didebatkan. Jadi kawan-kawan bisa menilai sendirilah, gitu ya. Bahkan dicari-cari celah untuk agar si saksi ahli ini tidak memaparkan apa yang menjadi keahlian mereka. Dicari salahnya. Bahkan ada satu orang yang memang akhirnya dideportasi dan akhirnya dikesampingkan pernyataannya kan. Jadi kawan-kawan bisa menilai saja gitu ya. Apa sih yang mereka persiapkan sebenarnya. Jadi kalian bisa lihat secara detail dengan seksama lah. Oke kawan, terima kasih. Sebut ada pengalihan isu. Wirang Birawa kuak nasib kasus Jessica Wong. Akan ada hal menggemparkan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Wirang Birawa kembali mengungkapkan nasib kasus Jessica Wongso setelah viral gara-gara film dokumenter berjudul High School yang ditayangkan Netflix. Keke disebut Jessica Wongso bukanlah pelaku pembunuh Mirna. Wirang Birawa banyak memberikan clue terkait tersangka sebenarnya. Bahkan, beberapa clue tersebut sempat membuat netizen menaruh kecurigaan kepada beberapa pihak, seperti ayah Mirna. Kini Wirang Birawa mengungkapkan nasib kasus Jessica Wongso yang sudah mulai tenggelam. Menurut Wirang Birawa, kasus Jessica Wongso sedikit demi sedikit hilang karena adanya pengalihan isu. Wajar saja, belakangan ini banyak sekali kasus besar yang terjadi. Sebut saja Pilpres 2024. Meski begitu, Wirang Birawa mengungkapkan sepekan lagi akan ada berita yang menggemparkan yang akan membuat kasus kematian Mirna naik ke permukaan. Ahli firasat ini pun meminta netizen untuk membantu membanjiri akun pemilik kewenangan negeri ini agar kasus Jessica Wongso bisa kembali dibuka. Upaya pengalihan isu terus terjadi. Berita besar memang muncul, wajar saja karena memang momentum untuk persiapan 2024. Tetapi, ada berita yang biasa saja kemudian dibesar-besarkan. Jangan lupa, #SaveJessica akan kembali menggema sepekan ini lewat tangan-tangan netizen yang kembali membanjiri isi komentar dari berbagai akun-akun yang memiliki kewenangan untuk ini dibuka kembali. Tulis Wirang Birawa. Sebelumnya, Wirang Birawa kembali membongkar sebuah clue yang berkaitan dengan kematian Mirna. Ahli firasat Wirang Birawa ini menyebut bahwa komponen es batu adalah salah satu hal yang penting dalam kasus tersebut. Diketahui, Wirang Birawa adalah salah satu orang yang percaya bahwa Jessica Wongso bukan pelakunya. Hal itulah yang membuat Wirang Birawa terus memberikan clue untuk mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya dalam kematian Jessica Wongso. Baru-baru ini, Wirang Birawa mengungkapkan sebuah clue terkait dengan kematian Mirna. Dia menyebut es batu adalah hal yang penting dalam kasus tersebut. Menurut Wirang Birawa, nantinya es batu akan menjadi trending topik yang hangat diperbincangkan. Wirang Birawa juga menyebutkan bahwa es batu adalah bagian dari sebuah rangkaian. Meski tidak menyebutkan nama Jessica Wongso, namun banyak netizen yang mengaitkan postingan Wirang Birawa dengan kasus Mirna. Catat ya, es batu. Es batu adalah cerita lama yang diciptakan. Es batu menjadi viral sesaat lagi. Semua orang akan membicarakan es batu. Mengapa? Karena es batu adalah bagian dari rangkaian. Begitu keras hingga akhirnya mencair. Es batu itu tidak semestinya, tulis Wirang Birawa. Postingan tersebut langsung menjadi sorotan netizen. Banyak netizen yang menduga es batu ada kaitannya dengan kematian Mirna. Mereka pun berharap kasus ini segera menemukan titik terang.
Kalau di es batu, berarti yang ditabur setelah diaduk itu apa mas? Tanya netizen. Kak Wirang katanya ada 3 orang yang lain yang ikut mencicipi kopi tersebut dan tidak kenapa-napa. Lalu yang dicicipi itu kopi yang berbeda atau banyaknya nggak seperti yang diminum almarhumah. Jadi nggak berefek di 3 orang tersebut. Memastikan keadilan hukum dalam kasus Jessica Wongso. Kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan kematian tragis Mirna Salihin telah menjadi topik panas dalam jagat hukum Indonesia. Kejanggalan dalam penyelidikan awal dan perdebatan seputar keadilan telah memantik tuntutan untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Ketika Netflix merilis film dokumenter I School Murder Coffee and Jessica Wongso, sejumlah kejanggalan dalam kasus ini mencuat ke permukaan. Hal ini telah menggerakkan masyarakat untuk meminta agar kasus tersebut kembali dibuka dan diputuskan dengan keadilan sebagai tujuannya. Harapan untuk membuka ulang kasus Jessica Wongso telah mendapat sinar terang dengan penemuan bukti baru yang diungkapkan oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Peninjauan kembali kasus ini adalah langkah yang sangat relevan, yang merupakan hak setiap individu dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Proses hukum harus transparan dan terbuka untuk memungkinkan kebenaran muncul, dan inilah yang harus ditegakkan. Meskipun Ketut Sumadena, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa kasus ini telah selesai sejak 6 tahun yang lalu. Inilah saat yang tepat untuk menegaskan bahwa setiap kasus yang melibatkan kehidupan manusia dan keadilan harus diperlakukan serius. Tentu saja, upaya untuk peninjauan kembali harus memenuhi semua persyaratan hukum dan hanya bukti yang kuat dan jelas yang dapat diterima. Ini adalah hal yang tepat karena hukum harus menjaga keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban. Ketut juga menghimbau agar masyarakat wajib memfilter kabar yang beredar di media sosial agar tidak terjadi kekeliruan hingga kesesatan dalam berpikir. Ketut menginformasikan kasus Jessica Wongso ini telah diuji sebanyak 5 kali, yaitu di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan upaya luar biasa berupa peninjauan kembali 2 kali dari seluruh proses hukum yang telah dilalui. Berdasarkan alur yang benar, semua hakim telah menilai Jessica Wongso resmi bersalah dalam kasus kematian Mirna Salihin. Menanggapi adanya peninjauan kembali yang akan dilakukan pihak Jessica Wongso, Ketut telah mempersilakan dengan catatan wajib memenuhi segala persyaratan dalam upaya peninjauan kembali sebuah kasus yang telah ditutup harus menyertakan novum atau bukti baru yang jelas tidak hanya berdasarkan opini belaka. Ketut menegaskan, hukum akan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat